Gadis kecil ini baru saja lahir dan bertekad untuk memiliki kehidupan yang tiada duanya. Pada saat dia memilih hadiah, semua benda di depan matanya tidak tertarik. Gadis kecil itu akhirnya meraih tangan ayahnya. Ini juga merupakan dukungan paling solid untuknya. Ternyata ayahnya adalah ketua perusahaan terkaya di Korea. Dengan cinta ayahnya, Seri setelah dewasa juga sangat pintar dan gesit. Di usia muda, dia mendirikan mereknya sendiri. Selain itu, ia juga telah berhasil diluncurkan ke pasar. Kepribadiannya sangat sulit diatur. Benar-benar mengabaikan kedua saudara itu sebagai tidak berguna. Sang ayah melihatnya memiliki kemampuan yang sangat baik. Langsung menyerahkan warisan seluruh perusahaan kepadanya. Setelah mendapatkan warisan, hal pertama yang dia lakukan adalah menendang dua saudara laki-lakinya yang tidak berguna dan tidak kompeten keluar dari perusahaan. Suatu hari sebelum rapat pemegang saham, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Karena selamat datang ke puncak hidupnya, Seri menentang saran asistennya. Dia bersikeras terjun payung. Tapi ketika dia dengan gembira melayang di udara, tiba-tiba melihat truk sampah terbang di udara. Dia segera memiliki firasat buruk. Jadi dia mengangkat kepalaku dan melihatnya. Tornado sedang menuju ke arahnya. Sesaat kemudian, Seri terjebak di dalamnya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di tempat yang aneh. Masih tergantung di dahan pohon. Dia sangat takut sehingga dia terus berteriak. Tanpa diduga menarik perhatian seorang prajurit. Seri mengira ayahnya yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi sampai dia melihat lencana di topinya. Lalu dia tidak bisa tersenyum lagi. Ternyata dia ada di wilayah Korea Utara sekarang. Pihak lain mengira dia mata-mata. Katakan padanya untuk bergegas. Mendengar suara peluru, Seri buru-buru berjuang. Dia tidak hati-hati sehingga dia langsung jatuh. Jatuh ke pelukan calon suami. Jung Hyuk juga bingung dengan pelukannya yang tak terduga. Setelah berbicara, Seri menyadari bahwa dia telah menyusup ke wilayah Korea Utara. Dia merasa sangat terkejut. Dia pikir dia hanya bercanda. Setelah mendengar penyusup yang tidak sah, mereka akan ditangani di tempat. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia sedang terjun payung. Langitnya biru banget. Siapa sangka tiba-tiba ada tornado. Pada saat itu dia terbang di udara sehingga dia tersapu. Ketika saya bangun, saya sudah ada di sini. Masuk akal bagi Jung Hyuk untuk mendengarnya mengatakannya juga. Jadi dia menyimpan pistolnya. Melihat bahwa pihak lain telah menurunkan kewaspadaannya, Seri akan melarikan diri. Dia bahkan bilang dia paling jago lari. Dalam sekejap itu akan hilang dari matanya. Tapi dia bahkan belum berlari beberapa langkah. Jung Hyuk bilang ada bom di sana. Dia buru-buru berhenti. Pada titik ini, Jung Hyuk dengan santai berjalan mendekat dan berkata dia ahli dalam pembuangan bom. Tanpa bantuannya, dia tidak akan bisa keluar dari sini. Tapi kemudian dia ditampar wajahnya. Tanpa diduga, dia juga menginjak bom. Seri melihatnya tidak bergerak. Segera tahu dia telah menginjak bom. Tapi Jung Hyuk masih menolak untuk mengakuinya. Seri kemudian menyuruhnya untuk berbalik dan mencoba 2 kali. Dia harus mengeluarkan walkie-talkie-nya dan bersiap untuk memanggil rekan satu timnya untuk meminta bantuan. Tapi dia menjatuhkan radionya ke dalam air. Seri juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia bahkan menertawakannya. Penampilanmu sangat cocok untukku. Lalu dia dengan panik melarikan diri. Bahkan tidak bisa berhenti sejenak. Pada saat ini, Jung Hyuk juga memerintahkan untuk mengejar Seri. Segera semua orang menemukannya kembali. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengejar. Tapi ketika mereka sampai di suatu tempat mereka berhenti. Ternyata bagian depan adalah area dengan ranjau. Seri berlari dan melompat. Berhasil melintasi ladang ranjau. Orang-orang di belakang juga tidak sedikit ketakutan. Ketika dia melihat tentara di belakangnya datang, dia memutuskan untuk melompati pagar. Pada saat ini, para prajurit terus meneriakinya. Jika Anda pergi ke sana, kita semua akan mati. Sarannya tidak berhasil. Mereka harus mengarahkan senjata mereka padanya. Seri panik dan langsung melompat ke depan.
Kemudian terdengar suara tembakan. Wanita ini kaya dan cantik. Hanya karena dia terjun payung, sayangnya dia tersapu oleh tornado. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya menyusup ke wilayah Korea Utara. Di belakangnya ada tentara yang mengejarnya, Seri hanya bisa berlari menuju negaranya. Ketika dia hendak melompati pagar, para prajurit di belakangnya mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Dia sangat takut sehingga dia melompat lurus ke bawah. Untung gak kena. Saat berlari, sayangnya dia tersandung. Karena dia selamat, dia harus menahan rasa sakit untuk melanjutkan. Dia takut kehilangan arah, jadi dia menggunakan daun sebagai tanda. Tentara Korea Utara masih mencari keberadaannya. Pada saat ini, Jung Hyuk juga melihat tanda dia pergi. Dia sudah tahu arah Seri. Seri pergi ke sebuah desa dengan segala kekuatan dan kekuatannya. Dia segera memiliki harapan. Dia pikir dia kembali ke Korea. Tetapi ketika dia memasuki desa, dia pingsan. Ternyata ini adalah sebuah desa di Korea Utara. Pada saat ini ada kendaraan tentara datang ke arahnya. Cahayanya sangat terang sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba seseorang menariknya pergi. Jika orang-orang di dalam mobil tahu, Seri pasti akan mati. Untungnya, Jung Hyuk datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Saat Seri melihatnya, dia langsung jatuh cinta. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat dia berpura-pura, dia masih laki-laki. Pada titik ini, Jung Hyuk tidak tahu apakah dia harus menanganinya. Dia akhirnya memutuskan untuk membawanya pulang. Pagi-pagi keesokan harinya dia membuatkan semangkuk mie sendiri untuknya. Seri melihat semangkuk mie dan ingin bermain game. Dia ingin memberinya makan dulu. Ini adalah etiket minimum dalam makan. Tak disangka, langsung terbongkar oleh Jung Hyuk. Ternyata Seri takut dia menaruh racun di mie. Jung Hyuk juga meragukan identitasnya. Dia selalu mencurigainya sebagai mata-mata yang dikirim oleh Korea. Seri harus mengungkapkan identitas aslinya. Dia bilang dia wanita kaya. Apalagi dia adalah pemilik perusahaan fashion. Selama dia bisa membawanya pulang dengan selamat. Kemudian dia bisa membiarkan dia menikmati kekayaan hidupnya. Tapi Jung Hyuk tidak tertarik dengan ini. Pada saat ini, bawahan Jung Hyuk dengan senang hati datang untuk memberitahunya bahwa gadis Korea dari tadi malam meninggal. Begitu dia berbalik, dia terkejut. Seri menyadari bahwa dialah yang menembakinya. Chisu juga mengagumi mata-mata ini bahkan berani memasuki rumah kapten. Dia meminta kapten untuk memberinya waktu. Dia akan menemukan tempat terpencil bagi wanita ini untuk tinggal. Tapi Seri tidak panik. Karena selama ceritanya di sini diketahui, bukan hanya dia yang akan mati. Mereka semua harus mati juga. Bahkan kaptenmu akan dihukum. Ketika Jung Hyuk sedang sakit kepala dan tidak tahu harus berbuat apa, sekelompok orang datang ke sini. Melihat Seri masih hidup, mereka semua terkejut. Kemudian dia menjadi duta besar di sini. Dia menyuruh semua orang untuk membawanya kembali ke tempat dia jatuh sebelumnya. Lalu dia akan mencari cara untuk pergi sendiri. Tapi Chisu bilang dia menunggu sampai dia melompati pagar untuk merasakan bau ayam panggang. Ternyata kemarin disebabkan oleh angin puting beliung yang menyebabkan masalah saluran listrik. Jadi arus tegangan tinggi yang baru tidak dimulai. Berkat itu, Seri bisa lolos dari kehidupan. Tapi sekarang tidak mungkin. Metode ini tidak lagi berfungsi. Pada akhirnya, semua orang setuju untuk membiarkan Seri menyelinap kembali ke negara melalui laut. Tapi tunggu 3 hari untuk bertindak. Selama waktu itu, Seri memiliki permintaan. Yaitu 3 kali sehari, 2 kali makan harus ada daging. Chisu dengan sinis. Dia tidak percaya Korea begitu kaya. Bisa makan daging 2 kali sehari. Ini benar-benar pintar bicara. Tapi Jung Hyuk mengambil sepotong daging yang hanya bisa dia makan di malam tahun baru untuk mentraktir Seri. Ini membuat Seri merasa sangat baru. Yang lebih mengejutkannya adalah tidak ada lemari es di sini. Makanan dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah untuk sayuran. Seri belum pernah melihat adegan ini sebelumnya, jadi dia terkejut. Gadis ini adalah wanita kaya. Juga direktur sebuah perusahaan fashion. Sekarang tersesat ke desa miskin. Kalau mau mandi air panas harus direbus sendiri.
masih harus dimasukkan ke dalam tempat sampah. Yang lebih membingungkannya adalah dia harus menggunakan plastik untuk membungkus bak mandi. Dengan cara ini air bisa tetap panas lebih lama. Sri tidak pernah mandi seperti ini. Sungguh menakjubkan. Setelah dia selesai mandi, tiba-tiba lampu di rumah padam. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jung Hyuk. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Ketika dia tidak yakin apa yang harus dilakukan, sebuah cahaya melintas melalui jendela. Dia langsung merasa panik. Tiba-tiba dia mendengar pintu terbuka. Sri sangat takut. Dia buru-buru menarik kembali tirai. Kemudian ambil vas dan bersiap untuk menunggu perampok masuk. Ketika dia hendak memukul kepala orang lain, dia menemukan bahwa itu adalah Jung Hyuk. Ternyata dia baru saja kehabisan untuk membeli lilin. Hanya karena Sri bilang dia butuh lilin saat mandi dan tidur. Tapi lilin yang dia beli kembali adalah lilin biasa. Dan lilin yang diinginkan Sri adalah lilin beraroma. Seorang wanita dari keluarga kaya seperti dia tidak pernah sesedih ini sebelumnya. Untuk sesaat dia menangis begitu banyak sehingga dia tidak bisa berhenti. Jung Hyuk juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Kemudian dia berpikir tentang saham perusahaan yang terus jatuh karena dia hilang. Diperkirakan kerugiannya sekitar 3 miliar won. Situasi sekarang membuatnya lebih takut dan tidak aman. Dia bahkan menangis di depan pria aneh. Ini terlalu memalukan. Pada saat ini, Jung Hyuk memadamkan lilin. Jangan khawatir, aku tidak melihatmu sekarang. Kemudian dia bangun dan pergi untuk melakukan tugasnya. Sebelum dia pergi, dia membelikan Sri sekantong kebutuhan sehari-hari. Ketika dia membukanya, itu adalah sampo. Terlebih lagi, itu adalah produk dari perusahaannya. Ternyata Jung Hyuk berlari ke pasar untuk membelinya untuknya. Ketika sang induk semang memperkenalkannya pada satu set pakaian dalam, Jung Hyuk dengan malu-malu berkata untuk membeli semuanya. Mau beli ukuran apa? Ukuran apapun baik-baik saja. Ketika Sri melihat ukurannya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia melebih-lebihkan ukurannya. Bagaimanapun, dia masih bisa memakainya. Saat ini, Jung Hyuk baru saja turun dari kereta dan dibawa pergi oleh satpam. Lalu dia dikurung. Dia di sini untuk menyelidiki kasus pencurian dokumen. Jung Hyuk menduga kasus ini terkait dengan Chol Gang. Tanpa diduga, lawannya mundur. Buat dia yang disalahkan. Saat musuh hendak menyerang Jung Hyuk, tiba-tiba atasannya masuk. Kemudian beri wakil direktur Choi tendangan. Dan katakan hidupnya sudah berakhir. Jung Hyuk adalah putra direktur Departemen Umum Politik. Wakil direktur Choi segera membuka mulutnya. Karena ingin melindungi Sri, Jung Hyuk menginstruksikan bawahannya untuk menggali kanal di dekat rumahnya. Untuk menyembunyikan mata dan telinga orang luar. Ketika Sri tahu bahwa Jung Hyuk melakukannya untuknya, dia sangat tersentuh. Tapi di malam hari ketika mereka kembali mereka bertemu Chol Gang. Ketika ditanya, mereka harus menggunakan alasan untuk menggali kanal agar mereka bisa lewat. Kwang Beom dengan cepat bertanya kepada kepala suku kemana dia ingin pergi. Chol Gang bilang akhir-akhir ini banyak buronan. Sekarang dia harus pergi memeriksa rumah semua prajurit. Ju Meok sangat takut sampai cegukan mendengarnya. Chol Gang segera merasa tidak normal. Mereka kemudian melaporkan berita ini ke Jung Hyuk. Setelah ragu-ragu sebentar, dia pergi ke depan atasannya. Kemudian minta dia untuk membantu dia dengan satu hal. Pada saat ini, Sri tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Dia merasa sangat panik. Kemudian sekelompok orang mendobrak pintu. Pergi mencari di seluruh rumah. Segelas air hangat membuat Chol Gang yakin ada seseorang di sini sekarang. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat ruang bawah tanah di halaman. Saat semua orang membuka pintu tercengang. Ternyata Sri bersembunyi di sana. Kemari.